Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Rahmayanti, NPM 2211629, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang visi misi Capres dan Cawapres Indonesia tahun 2024 tentang hukum, korupsi, dan pelayanan publik. Lalu video ini juga akan berisi tentang pendapat saya dan pendapat para ahli terkait dengan tema tersebut. Lalu video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Ilmu Pemerintahan dengan dosen pengampu Ibu Lina. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita lanjut ke inti videonya. 1 bulan lagi, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024, Indonesia akan menggelar pesta demokrasi terbesar dalam 5 tahun terakhir. Nah, pemilu serentak yang akan memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Pemilu 2024 menjadi momen penting bagi bangsa Indonesia untuk menentukan arah masa depan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk berpartisipasi dalam pemilu ini dengan menggunakan hak pilih kita. Pemilu 2024 juga menjadi ajang bagi kita semua untuk memberikan suara kita kepada calon-calon pemimpin yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan harapan kita. Saat ini ada 3 pasangan calon presiden dengan nomor urut pertama yaitu ada Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Nomor urut 2 ada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan yang ketiga ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kita akan bahas satu-satu tentang visi-misi dari ketiga calon presiden dan wakil presiden tentang tema hukum, korupsi, dan pelayanan publik. Visi misi calon presiden nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan adalah mencegah tatanan hukum agar tidak mudah dibengkokkan oleh kekuasaan, lalu menyelesaikan kasus yang tertunda, menegakkan hukum kepada semua, termasuk ASN, TNI, dan Polri. Selanjutnya adalah visi misi calon presiden nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto adalah menegakkan yang harus ditegakkan dan mengklaim bahwa Indonesia masih aman dan damai di antara peperangan yang terjadi. Lalu memberantas korupsi dan mengingatkan kita bahwa pemimpin harus menjadi contoh. Terakhir yaitu adalah visi misi dari calon presiden nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo adalah mewujudkan fasilitas kesehatan tiap desa, memperhatikan nasib para guru lebih sat-sat, lalu internet gratis untuk siswa, dan semua bisa dilakukan kalau pemerintah bersih, akomodatif, dan sikat korupsi dengan serius. Selanjutnya adalah analisa saya terhadap visi misi oleh ketiga capres ya. Pada debat Capres pertama yang diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2023, tema yang diangkat adalah hukum, korupsi, dan pelayanan publik. Nah, tema ini tuh merupakan salah satu isu krusial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, terutama dalam hal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil analisa saya terhadap visi dan misi Capres dan Cawapres, dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini terlihat dari beberapa poin penting yang tercantum dalam visi misi mereka, antara lain penegakan hukum yang tegas dan tidak tebang pilih, pembentukan sistem integritas nasional, penguatan KPK dan aparat penegak hukum lainnya, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi, pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan mudah, pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur negara. Secara umum, visi misi para capres dan cawapres tersebut memiliki kesamaan dalam hal komitmen untuk memberantas korupsi dan meningkatkan pelayanan publik. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam hal pendekatan dan strategi yang akan dilakukan. Nah, pasangan capres dan cawapres nomor 1 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menekankan pada pentingnya penegakan hukum yang tegas dan tidak tebang pilih,
Mereka juga berkomitmen untuk memperkuat KPK dan aparat penegak hukum lainnya, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Untuk pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menekankan pada pentingnya pembentukan sistem integritas nasional. Mereka juga berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur negara. Menekankan pada pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas. Mereka juga berkomitmen untuk memperkuat KPK dan aparat penegak hukum lainnya, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Nah, perbedaan pendekatan dan strategi ini perlu dipertimbangkan oleh masyarakat dalam menentukan pilihannya pada pemilu 2024. Masyarakat perlu memahami secara mendalam visi misi para capres dan cawapres, serta menilai mana yang paling tepat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya adalah pendapat ahli tentang debat capres dengan tema hukum, korupsi, dan pelayanan publik pada tanggal 12 Desember 2023. Nah, debat capres dengan tema hukum, korupsi, dan pelayanan publik pada tanggal 12 Desember 2023 dinilai oleh para ahli sebagai debat yang cukup penting dan strategis. Nah, tema ini merupakan salah satu isu krusial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, terutama dalam hal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, menurut Profesor Dr. Zainal Arifin Mokhtar, yaitu Guru Besar Hukum Universitas Indonesia, debat ini memberikan kesempatan kepada para calon presiden untuk menyampaikan visi dan misinya dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Profesor Zainal mengatakan para calon presiden perlu menunjukkan bahwa mereka memiliki solusi yang tepat untuk mengatasi korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Dr. Siti Zuhro, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, menilai bahwa debat ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap para calon presiden. Dr. Siti Zuhro mengatakan debat ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menilai visi dan misi para calon presiden dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dr. Siti Zuhro berharap bahwa masyarakat dapat memanfaatkan debat ini untuk memahami lebih lanjut tentang program-program yang ditawarkan oleh para calon presiden dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dr. Siti Zuhro mengatakan masyarakat perlu memahami program-program yang ditawarkan oleh para calon presiden dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, secara keseluruhan debat capres dengan tema hukum, korupsi, dan pelayanan publik pada tanggal 12 Desember 2023 kemarin dinilai oleh para ahli sebagai debat yang penting dan strategis. Nah, debat ini memberikan kesempatan kepada para calon presiden untuk menyampaikan visi dan misinya, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap para calon presiden. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang analisa visi dan misi Capres dan Cawapres Indonesia tahun 2024 tentang hukum, korupsi, dan pelayanan publik beserta dengan pendapat ahli dan pendapat saya sendiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.